Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mei Ariwardani, NPM 21170311032, asal sekolah SMA Negeri 1 Tumijajar. Hobi saya membaca, menonton, dan mendengarkan musik. Alasan saya memilih matematika adalah saya menyukai matematika, dan saya memiliki basic dalam matematika, sehingga saya memutuskan untuk memilih matematika dan ada aspek lain tentunya, yaitu peluang kerja dari matematika itu sendiri. Peluang kerjanya cukup tinggi dan cukup fleksibel dalam pekerjaan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Pada abad ke-7, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, yang digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Tepatnya digunakan di Kepulauan Nusantara. Bahkan, hampir Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu sendiri merupakan awal dari terbentuknya bahasa Indonesia. Dan juga pada abad itu, banyak para pedagang dari Gujarat, Persia, dan India datang untuk melakukan perdagangan dan interaksi antar pedagang, yaitu menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan di Nusantara dipengaruhi oleh corak daerah yang menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti Sanskerta, Persia, Arab, dan Eropa, serta bahasa daerah-daerah lainnya juga termasuk. Karena hal tersebut, bahasa Melayu memiliki banyak variasi dialek, sehingga mendorong munculnya rasa persaudaraan dan persatuan Indonesia yang memicu momen Sumpah Pemuda. Momen Sumpah Pemuda memiliki arti yang sangat penting bagi eksistensi bahasa Indonesia, karena pada Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober yang bertujuan untuk melahirkan cita-cita pemuda, membicarakan pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan, dan mempertegas persatuan dan kesatuan Indonesia. Sehingga banyak para pemuda memutuskan untuk membentuk bahasa persatuan, sementara negara Indonesia baru saja merdeka di tahun 1945. Karena Indonesia memiliki banyak keanekaragaman bahasa, sehingga saat hanya satu bahasa saja yang diakui dan digunakan, maka akan terjadi pergolakan. Seperti terjadi pada poin 3 Sumpah Pemuda, di mana itu adalah awal terjadinya pergolakan. Sehingga para pemuda memutuskan untuk merubah kata menjadi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang memiliki arti bahwa kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan tetap dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi. Sumpah Pemuda merupakan momen penting, tapi hadirnya kebijakan politik yang menyertai perkembangan bahasa Indonesia sebagai eksistensi bahasa Indonesia juga sangat penting. Dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada pengesahan 8 Agustus dituliskan tentang kedudukan bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36, yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Hadir juga undang-undang, yaitu pada tanggal 9 Juli 2009 yang menjadi perpanjangan konstitusi dan membahas tentang 1. Bahasa umum, 2. Penggunaan bahasa Indonesia, 3. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, 4. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional karena sudah banyak digunakan di Eropa. Dan untuk selanjutnya adalah hadirnya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang mengatur tentang teknis penggunaan bahasa Indonesia di dalam pemerintahan, yang terdiri dari 1. Pembentukan kata, 2. Penyusunan kalimat, 3. Teknik penulisan, 4. Pengejaan, 5.
Pada Perpres ini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara seperti ijazah dan surat menyurat berkaitan dengan negara. Peristiwa yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia adalah pada tahun 1801 disusun ejaan resmi bahasa Melayu, yaitu C.H. van Appuyjessen. Pada tahun 1908 berdiri penerbit buku bacaan yang dinamakan dengan Taman Bacaan Rakyat. Kemudian pada tahun 1971 diubah menjadi Balai Pustaka. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda. Ini adalah awal di mana bahasa Melayu berubah menjadi bahasa Indonesia di negara Indonesia. Setelah itu, pada tahun 1933, berdiri Angkatan Sastrawan Muda Pujangga Baru oleh Sultan Takdir Ali Syahbana sebagai awal pergerakan bahasa Indonesia muncul, dan sampai sekarang bahasa Indonesia masih ada. Itulah penjelasan singkat tentang sejarah Indonesia dan kebijakan pemerintah terkait eksistensi bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.